Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Oke, video ini kita akan membahas kita akan membuat pembahasan PH-KD 4, yaitu PH kinematika gerak lurus. Nah, kemarin kalau Bapak lihat itu dari 180 siswa yang mengerjakan sekitar 160-an ya, itu rata-ratanya masih 74, jadi rata-ratanya masih belum tuntas. Nah, karena ada siswa yang japri minta pembahasan, jadi Bapak sempatkan di sela-sela waktu Bapak untuk membuat pembahasannya. Oke. Dari soal nomor 1, sebuah balok meluncur tanpa kecepatan awal di bidang miring licin seperti terlihat pada gambar. Percepatan gerak yang dialami oleh balok adalah titik-titik. Nah, ini mudah ya. SMA 90 pasti bisa. Ya, jadi untuk menentukan percepatan pada bidang miring licin, kemarin kita sudah mendapatkan persamaan A sama dengan G sinus sudutnya, sinus alfa, atau A percepatannya kemarin di halaman awal soal itu dibuat ketentuan gunakan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti G-nya adalah 10 dikali sinus alfanya adalah 53 derajat sama dengan 10 sin 53 adalah 4/5. Nah, 10 dikali 4/5 adalah 8 meter per sekon kuadrat. Berarti percepatan gerak bendanya adalah A sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Lanjut. Nah, nomor 2 masih kasus yang serupa. Sebuah balok muncul tanpa kecepatan awal di bidang miring licin seperti pada gambar. Kecepatan benda saat tepat akan menyentuh tanah adalah titik-titik. Nah, jadi kita sudah tahu percepatan gerak bendanya adalah A sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita sudah lihat ada 53 derajat, di sini 4 meter. Kita kemarin sudah ada 3 bersaudara ya, ada sindemi, ada kosami, ada tandesa. Kita lihat di sini 4 meter itu dia berada di depannya sudut 53 derajat, sehingga kita bisa gunakan sindemi, sin depan miring, sin depan miring, berarti sinus 53 derajat sama dengan depannya 4 meter. Nah, miringnya yang ini, miring. Nah, kita sebut sebagai S. Mengapa S? Karena ini merupakan perpindahan yang dialami oleh balok dari ujung atas hingga menyentuh tanah yang di bawah. Kita tulis S. Sin 53 derajat adalah 4/5 sama dengan 4 S, atau S sama dengan 4 dikali 5/4, atau S nya adalah 5 meter. Oh, kita tahu ternyata perpindahan yang akan dialami balok ini ketika dia bergerak meluncur ke bawah adalah sepanjang atau sejauh 5 meter. Nah, sekarang berapakah kecepatan benda saat tepat akan menyentuh tanah?
Karena benda ini memiliki percepatan yaitu sebesar 8 meter per sekon kuadrat, berarti kita bisa katakan benda ini mengalami yang namanya gerak GLBP. Nah, pada gerak GLBP, pada persamaan yang ketiga ya, yang kemarin kita tuliskan, itu ada persamaan nih, persamaan 3. Itu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S. Nah, kita ingin menentukan kecepatan benda saat tepat akan menyentuh tanah. Berarti saat di sini. Nah, dia memiliki kecepatan VT. Tadi ketika dia masih di atas, dia memiliki kecepatan V0, kecepatan awal. Nah, sekarang bisa kita substitusikan. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadratnya berapa? Nah, kita lihat sebuah balok meluncur tanpa kecepatan awal. Sehingga bisa kita katakan V0-nya itu adalah 0. Berarti VT kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali A-nya adalah tadi 8 meter per sekon kuadrat dikali S-nya adalah 5. Berarti VT kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 kali 8 dikali 5 atau 10 dikali 8, 80. Berarti VT kuadrat sama dengan 80, berarti VT sebenarnya akar 80, atau akar 80 itu bisa kita nyatakan sebagai 5 dikali 16. Akar dari 5 dikali 16 adalah 4 akar 5 meter per sekon. Ya. Oke, seperti itu untuk nomor 2. Lanjut nomor 3. Nah, masih kasus yang sama juga. Sebuah benda meluncur tanpa kecepatan awal di bidang mesin seperti terlihat pada gambar. Soal ini harusnya bukan kecepatan benda saat akan menyentuh tanah ya. Soalnya, tapi waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai tanah. Waktu yang dibutuhkan benda atau balok untuk mencapai tanah adalah titik-titik. Tadi kita sudah mendapatkan besaran A-nya. Besaran A-nya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita sudah mendapatkan besaran VT-nya itu adalah 4 akar 5 meter per sekon. Dan kita juga sudah mendapatkan S-nya adalah 5 meter. Ya. Dan V0-nya adalah 0 ya, karena bendanya bergerak tanpa kecepatan awal. Nah, kita ingin tahu berapakah T-nya. Nah, kita ada persamaan pada persamaan GLBP. Tepatnya persamaan GLBP yang kedua itu VT sama dengan V0 ditambah AT. Bisa kita masukkan ya, VT-nya adalah 4 akar 5 sama dengan V0-nya 0 ditambah A-nya 8 dikali T. Bisa kita tulis 8T sama dengan 4 akar 5. T-nya adalah 4 akar 5 dibagi 8. 4 dibagi 8 itu setengah ya, setengah akar 5.
sekon. Sangat mudah. Next, nomor 3. Sebuah benda mengalami jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. Kecepatan benda saat tepat akan menyentuh tanah adalah titik-titik. Oke. Benda mengalami jatuh bebas. Ini artinya apa? Ya, jatuh bebas berarti artinya kecepatan awalnya atau V0-nya itu sama dengan 0. Ketinggiannya adalah H ya, 20 meter. Kemudian kecepatan benda saat tepat akan menyentuh tanah. Ini adalah VT-nya. VT-nya. Nah, ini benda jatuh bebas ke bawah berarti memiliki percepatan sebesar gravitasinya. Berarti kita tentukan kecepatan benda saat akan menyentuh tanah. Karena ini bendanya memiliki percepatan, ya, berarti dia merupakan gerak GLBB. Nah, pada gerak GLBB itu ada 3 persamaan. Nah, kita gunakan persamaan yang ketiga. Persamaan 3 yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, pada kasus ini dia adalah kasus jatuh bebas. A-nya itu bisa kita substitusi dengan G-nya yang bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian S-nya bisa kita substitusi dengan H-nya yang bernilai 20 meter. Berarti VT kuadrat sama dengan V0-nya adalah 0 karena dia adalah bendanya jatuh bebas. 0 kuadrat ditambah 2 dikali A. A-nya adalah 10 ya. Dikali S-nya adalah H, yaitu 20. Lanjut. VT kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 kali 10 20. 20 dikali 20 adalah 200. Berarti VT-nya maaf 2 dikali 10 adalah 20. 20 dikali 20 adalah 400. 400. Berarti VT kuadrat itu 400. Atau VT-nya adalah akar dari 400, yaitu 20 meter per sekon. Udah ya. Ini tadi soal nomor berapa? 4. Sekarang soal nomor 5. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ketinggian maksimal yang dicapai oleh benda adalah titik-titik. Kalau tadi geraknya adalah jatuh bebas, berarti percepatannya adalah sebesar G, 10 meter per sekon kuadrat. Kalau ini percepatannya itu adalah sebesar negatif G, atau sama dengan sebesar negatif 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan H max. Ditanyakan H max. Oke, berarti kita bisa gunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, sekarang kita pahami lagi. Ketika benda mencapai H max, ini syaratnya adalah dia sudah mencapai kecepatan VT-nya itu sama dengan 0. Ini syarat benda mencapai H max. Kemudian tadi kita katakan ya, A-nya adalah sebesar negatif gravitasi, yaitu negatif 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian H-nya adalah 10. Ini bisa kita substitusi dengan H max-nya, yaitu yang kita cari. Lanjut, VT kuadratnya tadi 0, berarti
0 kuadrat ditambah V0. V0-nya adalah ini ya, 10 meter per second. 10 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 10 dikali H max. 0 sama dengan 10 kuadrat adalah 100 ditambah 2 kali negatif 10 H max, yaitu negatif 20 H max, atau 20 H max sama dengan 100. Berarti H max sama dengan 100 dibagi 2, yaitu 100 dibagi 20. Berarti tinggi maksimalnya adalah 5 meter. Lanjut, nomor 6. Benda yang dilempar ke atas akan mengalami percepatan, ya sudah jelas ya, D, negatif 10 meter per second kuadrat. Mengapa negatif 10 meter per second kuadrat bukan positif 10 meter per second kuadrat? Ya, karena gravitasinya itu berlawanan arah dengan kecepatan benda, atau berlawanan arah dengan gerak benda. Bendanya itu bergeraknya ke atas, percepatannya itu arahnya ke bawah. Jadi bisa kita anggap percepatannya adalah sebesar negatif dari gravitasinya. Oke, nomor 7. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per second. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum adalah titik-titik. Ini lanjutannya soal nomor berapa tadi? 5 ya? 5. Jadi pada soal nomor 5 kita sudah dapat H max-nya itu berapa? 5 meter ya. Oke, diketahui kecepatan awalnya ini V0 10 meter per second. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, kita tadi tahu benda mencapai ketinggian maksimum itu ketika Vt-nya itu sama dengan 0. Berarti bisa langsung kita masukkan ke persamaan GLBB. Vt sama dengan V0 ditambah At. Vt-nya adalah 0 sama dengan 10 ditambah A-nya adalah negatif 10 dikali T. Berarti 0 sama dengan 10 dikurangi 10T. Atau 10T sama dengan 10. T sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1 sekon. Jawabannya adalah E. Lanjut, nomor 8. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per second. Waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai tanah kembali. Nah, tadi waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai puncak atau T puncaknya adalah berapa ya? 1 sekon. 1 sekon. Maka waktu yang dibutuhkan benda untuk bergerak ke tanah kembali dari puncak, kita sebut saja T jatuh, adalah 1 sekon juga. Jadi waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai tanah kembali adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2 sekon. Next, nomor 9. Sebuah benda mengalami jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. IH ya, 20 meter. Dan dia mengalami jatuh bebas, berarti V0 nya sama dengan 0. Waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai tanah adalah titik-titik. Ini kita tahu karena dia bendanya
jatuh bebas berarti dia merupakan gerak GLBB karena dia memiliki percepatan yaitu sebesar gravitasinya. Jadi waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai tanah, oke. Nah, waktu yang dibutuhkan adalah titik-titik. Nah, ini tadi adalah GLBB. GLBB ada persamaan 1, ada persamaan 2, ada persamaan 3. Kita gunakan persamaan 1, yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, S di sini bisa kita ganti menjadi H sama dengan V0 nya adalah 0 ini ya. V0 nya adalah 0. V0 nya adalah 0 dikali T ditambah setengah, A nya adalah negatif 10, A nya adalah positif 10 karena dia benda jatuh bebas, dikali T kuadrat. Nah, hanya itu kan 20 ya, bisa kita tulis langsung juga, berarti 20 sama dengan 0 ditambah setengah dari 10 ada 5 T kuadrat, atau 5T kuadrat sama dengan 20. T kuadrat adalah 20 per 5 atau bernilai 4, berarti T sama dengan akar dari 4 yaitu 2 sekon D. Next, sebuah partikel dalam 6 detik berpindah dari titik origin 0,0 meter menuju 6,0 meter. Kemudian dalam 4 detik berikutnya berpindah ke 6,8 meter. Kecepatan rata-rata yang dialami partikel pada 10 detik pertama adalah titik-titik. Ini X, ini Y. Ini dari 0,0 dia bergerak ke 6 ke 6,0 itu 2 3 4 nah, ke 6,0 ini dalam meter. Jadi ini 6 meter, panjangnya 6 meter. Kemudian dia bergerak ke arah 6,8 2 4 6 7 8. Ini pakai warna merah. Titik keduanya ini 6,8 meter. Ini panjangnya 8 meter. Kecepatan rata-rata yang dialami partikel pada 10 detik pertama adalah titik-titik. Ini bisa kita gambarkan dulu resultannya. Dari 0,0 menuju 6,8. Ini adalah resultannya. Berapa panjangnya? Nah, kita lihat. Antara vektor yang pertama yang 6 meter ini dan vektor yang kedua 8 meter ini, dia membentuk sudut berapa derajat? Ya, membentuk sudut 90 derajat. Berarti resultannya sama dengan, bisa kita cari dengan Pitagoras, yaitu akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar dari 64 ditambah,
akar dari 36 ditambah 64, yaitu akar dari 100 atau 10 meter. Nah, untuk si benda dari titik origin 0,0 menuju 6,8, dia butuh selama 6 detik ditambah 4 detik. Berarti kecepatan rata-ratanya itu adalah V sama dengan perpindahan totalnya adalah 10 meter, waktunya adalah 10 detik. Berarti 1 meter per sekon. Next, sebuah partikel bergerak sesuai dengan grafik berikut ini. Benda mengalami gerak dengan kecepatan konstan pada fase titik-titik. Nah, kita lihat grafiknya, ini adalah grafik hubungan antara kecepatan atau V dan waktu atau T. Kecepatan konstan, ini berarti nilai percepatannya itu sama dengan 0. Nah, karena percepatan merupakan perubahan kecepatan, atau ini adalah delta V ya, atau V2 dikurangi V1 per T sama dengan 0, sehingga bisa kita katakan kalau kita ingin menentukan pada fase mana dari grafik ini yang percepatannya 0, bisa kita lihat dari yang selisih kecepatannya adalah 0, atau bisa kita katakan V2 nya itu sama dengan V1, atau bisa kita katakan yang V2 dan V1 nya itu sama besarnya. Kalau kita lihat dalam grafik berarti ya yang mana nih? Lihat kita, A itu kecepatannya 6 meter per sekon, B itu kecepatannya juga 6 meter per sekon. Berarti fase yang kecepatannya konstan adalah fase AB. Cara gampangnya yaitu carilah fase yang garisnya itu mendatar. Ini maka kecepatannya itu konstan, garisnya itu mendatar atau sejajar dengan sumbu X-nya. Itu bisa kita katakan kecepatannya adalah konstan. Kalau kita ingin mengetahui mana yang percepatannya paling tinggi, percepatan paling tinggi, kita bisa mencari grafik yang paling miring ke atas. Oke, lanjut. Soal yang ke-9 ya, ini sebenarnya soalnya bonus ya kemarin, karena ada salah ketik. Ini harusnya 5, ini juga 5. Oke, apa? Dua buah partikel A dan B bergerak sesuai grafik di bawah ini. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini terkait gerak benda A dan B. Nah, ini ada dua grafik A dan B ya. Grafik B awalnya itu pada detik sama dengan 0, itu kecepatannya juga 0. Sedangkan graf A pada awal gerak ketika T sama dengan 0, kecepatannya itu sudah 4 meter per sekon. Kemudian pada detik kelima, kecepatan benda sama-sama sebesar 8 meter per sekon. Maka pernyataan manakah yang benar? Kita analisis satu-satu. Pernyataan A, benda A lebih cepat daripada benda B. Betul tidak? Ini kurang tepat ya. Mengapa? Karena pada 5 detik pertama, benda A itu lebih cepat daripada benda B. Namun setelah 5 detik,
benda A itu lebih lambat daripada benda B. Ya. Ketika 5 detik pertama, ini yang lebih cepat ya. Nah, ini benda A. Namun setelah 5 detik, yang lebih cepat adalah benda B-nya. Sehingga pernyataan A sebenarnya tidak tepat. Yang B, percepatan benda B lebih tinggi daripada benda A. Ini betul. Kenapa? Kita bisa lihat dari kemiringan grafiknya. Kalau kita perhatikan, grafik B itu jauh lebih miring daripada grafik A. Ini ya, grafik B ini miring sekali nih. Sedangkan grafik B itu tidak terlalu miring. Maaf, ini grafik B. Grafik B ini miring sekali. Sedangkan grafik A itu relatif lebih landai daripada grafik B, sehingga bisa kita katakan percepatan benda B itu lebih tinggi daripada percepatan benda A. Pernyataan C. Oke, tadi pernyataan B adalah betul ya. Pernyataan B adalah betul. Sekarang pernyataan C. Setelah 5 detik pertama bergerak, benda A dan B bertemu. Coba kita perhatikan. Kalau secara kualitatif kita bisa langsung mengatakan pernyataan C itu salah. Mengapa? Kalau kita perhatikan luasan luasan di bawah garis A pada 5 detik pertama itu lebih luas daripada luasan grafik B. Ini adalah luasan grafik B 5 detik pertama. Dan yang ini adalah luasan grafik A 5 detik pertama. Kita bisa lihat grafik A itu lebih cepat daripada pada 5 detik pertama benda A itu bergerak lebih jauh daripada benda B. Sehingga bisa kita katakan pada 5 detik pertama benda A dan B itu tidak bertemu karena A sudah lebih jauh dibandingkan benda B. Yang D, setelah 5 detik pertama bergerak, benda A dan B memiliki kecepatan yang sama. Nah, ini betul. Saat T 5 detik, benda A itu kecepatan 8 meter per sekon dan benda B juga 8 meter per sekon. Sehingga yang benar adalah B dan D. Next. Sebuah partikel bergerak sesuai dengan grafik di atas. Percepatan yang dialami partikel dari detik ke-6 hingga detik ke-8 adalah titik-titik. Detik ke-6 itu yang mana? Oke. Ya, detik ke-6 ini. Ini detik ke-6. Yang E. Kemudian detik ke-8 yang ini. Yang F. Nah, kita bisa tulis dulu yang E, yaitu detik ke-6 ya. Itu V-nya adalah 40 meter per sekon. Ini saat T sama dengan 6 sekon. Kemudian yang F itu V-nya adalah 0, yaitu saat T sama dengan 8 sekon. Percepatan yang dialami partikel dari detik ke-6 hingga detik ke-8 adalah titik-titik. Berarti A sama dengan delta V dibagi delta T, atau V F dikurangi VE dibagi TF dikurangi TE. Sama dengan VF adalah 0, VE adalah 40, TF adalah 8, TE adalah 6. Negatif 40 dibagi 2 sama dengan negatif 20 meter per sekon.
persekuan kuadrat. Next. Sebuah partikel bergerak sesuai grafik di atas, maksudnya seperti yang tadi. Perpindahan yang dialami partikel dari detik kedua hingga detik keempat adalah dari detik kedua tuh yang ini ya, detik keempat tuh yang ini. Kita berarti menentukan luasan di bawah fase BF, fase BC. Fase BC. Nah, fase BC ini berbentuk trapesium siku-siku. Fase BC ini berbentuk trapesium siku-siku. Untuk menentukan luasnya, berarti luas BC itu adalah dua sisi sejajar dijumlahkan ya, jumlah dua sisi sejajar dibagi 2 dikali tingginya. Dua sisi sejajar itu adalah ini 30 ya, ini 30 ditambah yang ini 50 dibagi 2 dikali tingginya, yaitu 4 dikurangi 2, yaitu 2 sekon. Luas BC sama dengan 30 tambah 50 80. Ini dicoret. Nah, kalau nanti aja dibagi 2 dikali 2. Ini coret ya. Berarti luas BC sama dengan 80 meter. Berarti perpindahan yang dialami benda dari detik kedua hingga detik keempat adalah sejauh 80 meter. Next. Kecepatan benda adalah titik-titik. Nah, kalau ini bisa kita tentukan kecepatan dari gradiennya. Kecepatan gradiennya bisa kita analis titik ini dan titik ini, yaitu perubahan jarak dibagi selang waktunya. Yang atas ini 25 meter dikurangi bawah 5 meter, dan waktunya adalah 4 dikurangi 0. 20 dibagi 4, 5 meter per second. 13. Sebuah pesawat dapat terbang apabila telah mencapai kecepatan minimal 36 meter per second. Apabila pesawat tersebut memiliki akselerasi 2 meter per second kuadrat, panjang lintasan pacu minimal yang dibutuhkan adalah Nah, ini geraknya GLBB ya. GLBB. Kita gunakan persamaan yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Pesawat terbang pesawat terbang ini dapat terbang ketika kecepatan minimalnya itu 36 meter per second. Ini adalah VT. Berarti 36 kuadrat sama dengan V0-nya itu kan berarti mula-mula pesawat ya. Yaitu pesawat yang mula-mulanya itu diam. Ketika penumpang naik itu kan pesawat masih diam. Berarti 0 kuadrat ditambah 2 dikali A-nya 2 meter per second kuadrat dikali S-nya adalah panjang lintasannya, panjang lintasan pacunya, yaitu S. 36 kuadrat sama dengan 4S, atau 4S sama dengan 36 kuadrat. S sama dengan 36 kali 36 dibagi 4 atau dibagi 2 kali 2. Ini 18 ya. Ini 18. S-nya adalah 18 kuadrat. 18 kuadrat itu adalah 289. Berarti ininya adalah 18 kuadrat itu 324 meter.
Oke, dari Bapak sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.